Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Umar Yafi dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas materi ujian tengah semester dari Bapak Zainal Mutakin selaku dosen sejarah Islam, sejarah Al-Quran maksud saya. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari kelompok 1. Materi dari kelompok 1. Yang pertama, menjelaskan tentang sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Sekilas sejarah tentang Islam di masa silam. Dalam catatan sejarah Islam, sebelum abad ketiga, para ilmuwan menemukan bahwasanya bangsa Persia telah membangun negara perkotaan, yakni city state, yang bahwasanya yang di dalam ini ilmuwan menganggap wilayah tersebut merupakan tempat kelahiran bangsa Semit. Istilah Semit mencakup Babilonia, Semenanjung Arabia, Afrika, Amurru, Armenia, Arabia, dan Eropa. Nabi Ibrahim dan kota Mekah Al-Mukarramah. Maka tatkala anak itu sampai berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis, dan dipanggillah, "Hei Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata. Engkau yang dihormati, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berrezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Qusay sebagai penguasa kota Makkah Al-Mukarramah. Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Qusay dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, perkasa, serta memiliki kemampuan administrasi yang tinggi dan mencuat dalam jajaran pentas politik kota Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah sebuah masyarakat kabilah. Kota Makkah sebagai kota kenegaraan selalu siap menyambut setiap pendatang menghadiri perayaan melakukan ibadah haji. Permintaan ini memerlukan keamanan dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, institusi kemudian dibangun di kota Makkah Al-Mukarramah, di mana beberapa jemaah haji, Imdratul Bait, pemeliharaan kesucian Ka'bah, Ifildah, mereka yang berhak memberi izin kepada orang pertama yang melangkah dalam acara pemegang kendali kuda Rafida, pajak untuk membantu para jemaah haji. Masa Qusay hingga Nabi Muhammad SAW. Hasim, putra lelaki Abdul Manaf, mengadakan perjanjian dan dikatakan telah menerima perintah dari raja memberi kekuasaan pada orang Quraisy untuk melakukan perjalanan melalui Suriah. Tugasnya sebagai kepala pengaturan makanan dan minuman untuk para jemaah. Kekayaannya telah memberi peluang melayani para jemaah haji dengan sewaktu melakukan misi perdagangan ke Madinah. Hasim terpikat oleh kembali bersamanya ke Mekah, namun saat dalam keadaan hamil ia memilih kembali ke Madinah dan melahirkan seorang putra bernama Saibah di sana. Masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, meninggal saat Siti Aminah, ibunda Nabi, tengah hamil Nabi Muhammad SAW. Beberapa tahun kemudian
ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dan menjadi anak yatim piatu sejak usia 6 tahun. Nabi Muhammad SAW menjadi manusia terpercaya. Ketika itu orang Quraisy melihat, mereka berkomentar, kini hadir orang, kemudian ia mengambil batu hitam itu dan meletakkan. Semua melakukannya, dan saat mereka sampai pada titik batu hitam, Nabi Muhammad SAW mengangkat dan meletakkannya dengan tangannya sendiri, dengan menyelesaikan perselisihan tanpa ada gangguan yang lain. Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah. Dalam masa 6 bulan ia menyendiri di Gua Hira. Malaikat Jibril muncul di depannya, dan saat melihat sosok Nabi Muhammad SAW bahwa ia seorang buta huruf, Malaikat Jibril tetap ngotot hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW dapat menurunkan ayat yang disampaikan oleh Malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq. Materi dari kelompok 2, Wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Asal-usul Al-Quran. Tentang sumber-sumber Al-Quran, kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwa Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran sendiri seperti ditunjukkan di atas juga mengkonfirmasinya. Keyakinan tentang sumber ilahiyah, wahyu-wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW merupakan keyakinan standar dalam sistem teologi Islam. Tanpa keyakinan semacam itu, tidak seorang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai muslim, bahkan dalam suatu pengertian nominal. Tetapi keyakinan tersebut telah mendapat tantangan serius ketika diproklamasikan pertama kali oleh Al-Quran, dan berlanjut hingga dewasa ini di kalangan tertentu pengamat Islam non-muslim. Yang kedua, wahyu dan ilahi Nabi. Di dalam Al-Quran, penggunaan kata wahyu serta kata-kata bentukannya tidak hanya dibatasi bagi para nabi, tetapi juga digunakan secara umum untuk melukiskan bentuk komunikasi yang dijalin antara sesama manusia atau antara Tuhan dengan makhluknya, termasuk para nabi. Tetapi objek utama wahyu di dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW memiliki asal-usul ilahiyah. Kandungan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dilukiskan dengan berbagai cara di dalam Al-Quran. Yang pertama, kronologi pewahyuhan Al-Quran. Kronologi Al-Quran kesarjanaan Islam. Ada sejumlah riwayat tentang susunan kronologis surat-surat Al-Quran yang dijadikan basis untuk penentuan tersebut, seperti akan dikemukakan di bawah. Tetapi karakter utama riwayat-riwayat tersebut yang hanya memperhatikan bagian awal-awal surat Al-Quran untuk aransemen kronologisnya tanpa menyinggung ayat-ayat berikutnya dalam suatu surat yang diintegrasikan ke dalam surat tersebut, baik dari masa lebih awal atau dari masa kebelakangan, mengandung kelemahan yang sangat mendasar. Upaya tersebut bahkan telah membentuk basis bagi kajian kronologi Al-Quran dalam 2 abad terakhir ini. Barangkali lantaran berbagai kelemahan yang telah disebutkan, sejumlah sarjana muslim belakangan meninggalkan riwayat-riwayat yang membingungkan dan berupaya menyusun kronologi pewahyuan Al-Quran dengan menelaah secara kritis gaya bahasanya. Bahkan riwayat-riwayat asbabun nuzul tentang ayat-ayat atau surat-surat tertentu ditolak dengan alasan-alasan tertentu. As-Suyuti banyak mengungkapkan contoh tentang aksioma kritis semacam itu. Dalam periode modern Islam, Ahmad Khan melangkah lebih jauh lagi dengan memandang bahwa penelusuran asbabun nuzul lewat riwayat-riwayat adalah lemah. Yang kedua, kronologi Al-Quran sebagai kronologi kesarjanaan Barat atau Eropa. Dalam karya ini, Weil memang menerima asumsi para sarjana muslim bahwa surat-surat Al-Quran merupakan unit-unit wahyu orisinal, dan karena itu dapat disusun dalam suatu tatanan kronologis.
berdasarkan bahan-bahan tradisional. Lebih jauh, ia juga mengemukakan 3 kriteria untuk aransemen kronologi Al-Qur'annya. Yang pertama, rujukan-rujukan pada peristiwa-peristiwa historis yang diketahui dari sumber lainnya. Yang kedua, karakter wahyu sebagai refleksi perubahan situasi dan peran Nabi Muhammad SAW. Ketiga, penampakan atau bentuk lahiriah wahyu. Materi dari kelompok 3, pengajaran Al-Quran. Yang pertama, hadiah belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran. Utsman bin Affan melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan pada orang lain." Kata-kata yang sama juga dilaporkan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, menurut Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW memberi komentar, "Siapa yang membaca 1 huruf kitab Allah, ia akan diberi imbalan amal soleh, dan 1 amal soleh akan mendapat pahala 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim sebagai 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf." Yang ketiga, di antara pahala seketika bagi yang mempelajari Al-Quran adalah penghargaan umat Islam agar bertindak sebagai imam sholat, suatu kedudukan penting yang secara khas diberikan di awal permulaan Islam. Aisyah dan Abu Mas'ud Al-Ansari melaporkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Seorang yang belajar yang memiliki hafalan terbanyak hendaknya menjadi imam sholat." Amir bin Salimah Al-Jarmi bercerita bahwa orang-orang dari suku bangsanya menemui Nabi Muhammad SAW menyatakan diri hendak masuk Islam. Sebelum berangkat mereka bertanya, "Siapa yang akan mengimami sholat kita?" Beliau menjawab, "Orang yang hafal Al-Quran atau mempelajarinya lebih banyak." Pada detik-detik akhir kehidupan Rasulullah SAW, kedudukan imam sholat diberikan kepada Abu Bakar setiap hari. Hal ini merupakan penghormatan agung saat penentuan khalifah umat Islam. Yang kedua, zaman periode Makkah. Pengembangannya yang awalnya melakukan penindasan terhadap masyarakat muslim menyebabkan mereka mengadakan kontak dengan Nabi Muhammad SAW. Orang pertama di luar jalur keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Nabi Muhammad mengajak masuk Islam dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Yang kedua, kemudian Abu Bakar membawa teman-teman terdekat menemui Nabi Muhammad seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Toha, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi Muhammad mengenalkan agama baru dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan yang menyebabkan mereka masuk Islam. Yang ketiga, Abu Ubaidah, Abu Salamah, Abdullah bin Al-Arqam, dan Utsman bin Ma'zum menemui Nabi Muhammad bertanya tentang hal ihwal Islam. Nabi Muhammad menjelaskan dengan membaca Al-Quran dan kemudian mereka menerima Islam. Materi dari kelompok 4, rekaman dan penyusunan Al-Quran. Yang pertama, selama periode Mekah. Berikut cerita Umar bin Khattab sejak awal masuk Islam. Suatu hari Umar keluar rumah menentang pedang berhunus hendak melibas leher Nabi Muhammad SAW. Beberapa sahabat sedang berkumpul dalam sebuah rumah di Bukit Sofah. Jumlah mereka sekitar 40, termasuk wanita. Di antaranya adalah paman Nabi Muhammad, Hamzah, Abu Bakar, Ali, dan juga yang lainnya yang tidak pergi berhijrah ke Ethiopia. Nuaim tak sengaja berpapasan dan bertanya kemana Umar hendak pergi. Saya hendak menghabisi Muhammad, manusia yang telah membuat orang Quraisy khianat terhadap agama nenek moyang, dan mereka
tercabik-cabik serta ia Muhammad mencaci maki tata kehidupan, agama dan Tuhan-Tuhan kami. Sekarang akan aku libas dia. Engkau hanya akan menipu diri sendiri, Umar, katanya. Jika engkau menganggap bahwa Bani Abdul Manaf mengizinkanmu menapak di bumi ini hendak memutus nyawa Muhammad, lebih baik pulang temui keluarga kamu dan selesaikan permasalahan mereka. Umar pun sambil bertanya-tanya apa yang telah menimpa keluarganya. Nuaim menjawab, saudara ipar, keponakan yang bernama Said, serta adik perempuanmu telah mengikuti agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad selama periode Madinah. Yang kedua, penulisan wahyu Nabi Muhammad SAW. Dalam periode ini terdapat banyak informasi tentang para sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menulis wahyu, kurang lebih 65 sahabat. Nabi Muhammad mendikte Al-Quran. Menurut riwayat, alat-alat yang digunakan sebagai sarana untuk memelihara Al-Quran guna mengabadikan kemurnian Al-Quran antara lain usuk, yaitu pelepah kurma yang sudah dipisahkan dari batang-batang daunnya. Al-likhaf, yaitu lempengan-lempengan batu halus. Al-riqa, yaitu daun-daun atau kulit-kulit pohon tertentu. Al-aktaf, yaitu tulang-tulang unta atau domba. Al-aqbat, yaitu papan yang bisa diletakkan di atas punggung unta. Qita' ad-dim, yaitu potongan-potongan kulit unta atau kulit kambing. Yang ketiga, tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat. Gerakan pemeliharaan Al-Quran pada masa khilafah Utsman bin Affan mengandung beberapa faedah dan tujuan, diantaranya: satu, mempersatukan dan menyeragamkan tulisan dan ejaan serat bacaan Al-Quran berdasarkan yang diajarkan Rasulullah SAW dengan jalan mutawatir. Yang kedua, agar umat Islam berpegang pada mushaf yang disusun dengan sempurna atas dasar taufiq dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, mempersatukan urutan susunan surat-surat dalam Al-Quran sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Sekian materi yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau salah baca dari saya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.